Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalma Putri Setiawan, NIM 2021-11052 dari kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Bahasa Indonesia. Nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola gabungan terikat adalah bentuk gabungan terikat kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Gabungan kata dapat membentuk kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Bentuk terikat ditulis tanpa spasi jika diikuti kata dasar. Penulisan harus disiplin apabila digabungkan dengan bentuk turunan kata perimbuan. Adi plus kuasa sama dengan adi kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dwi plus warna sama dengan adi warna. Ekstra plus kulikuler sama dengan ekstrakurikuler. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. Sub plus bagian sama dengan subbagian. Jelaskan nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan penalaran induktif berserta contoh penerapan. Nah, penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum, khusus, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Contoh, pengembangbiakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman baru yang dapat berubah. Kesimpulan, pohon jambu menghasilkan tanaman baru yang cepat berubah. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola khusus, umum, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Contoh, kucing punya mata, kelinci punya mata, kesimpulannya semua hewan punya mata. Nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh transkripsi. Mereka tidak suka kue yang manis. Mereka tidak suka kue yang manis. Ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari suatu abjad ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh transliterasi huruf ta, misalnya diliterasikan dengan huruf S dengan satu titik di atasnya, sedangkan huruf shad ditranslasikan dengan huruf S dengan satu titik di bawahnya. Subhanallah wa ta'ala. Transliterasinya subhanallah wa ta'ala. Jelaskan 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha. Lalu enter spasi. 1 titik tahap persiapan program. Enter spasi lebih menjorok ke kanan. 1:1 penerimaan warga belajar. Di bawahnya lagi seperti 1.1 pemilihan penyelenggaraan. Di bawahnya lagi pemilihan ketua kejar usaha. Lalu enter, di spasi lagi di bawah pemilihan yaitu musyawarah, di enter lagi yaitu ditunjuk.
Jelaskan cara penulisan. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya ditambahkan tanda koma. Penulisan gelar akademik yang benar. Nomor 1. Bayu Maharani SS. Itu salah. Yang benar seharusnya Bayu Maharani, S titik S titik. Nomor 2. R.M. Pratama, M titik M. Itu salah karena seharusnya R.M. Pratama, M titik M titik. Nomor 3. Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD sama dengan Dr. Irfai Fatur Rahman, S PD, M PD. Nomor 4. DRS Muhammad Kanzunuddin MPD. Itu salah. Yang benar DRS Muhammad Kanzunuddin, M PD. Profesor Dr. Ahmad Uli Nuha MPD sama dengan Prof. D. Ahmad Nuli Nuha MPD. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis adalah seperti titik 3, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara beruntun. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh, entahlah, titik. Aku tidak bisa memberitahumu. Yang kedua, tanda siku. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ketiga, tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks. Contoh, dia sangat pandai menulis. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian hal dan sebagainya. Contoh, Tamara Blazinski adalah bintang sinetron dan ia berparas cantik. 2. Omasmu adalah bintang sinetron dan ia juga berparas cantik. 3. Generalisasi, 2. Semua bintang, sinetron berparas cantik. Yang kedua, analogi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan kesamaan relasional antara dua situasi atau peristiwa. Contoh, memilih jurusan kuliah yang tepat adalah sesuatu yang gampang-gampang, susah, seperti halnya dalam memilih pasangan hidup. Butuh perhitungan yang matang dan kesadaran akan minat dan kemampuan. Diri adalah kunci dalam memilih jurusan. Dua hal tersebut mesti diterapkan oleh para calon mahasiswa agar terlepas dari kerumitan memilih jurusan kuliah. Sebab akibat yang ketiga, merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contoh, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Kenaikan harga-harga tersebut mencapai 2 kali lipatnya dari harga semula. Beberapa warung, makan, gulung tikar, dan sebagian yang lainnya menaikkan harga dagangannya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos atau para perantau, terutama di kota-kota besar, bertambah mahal.
Nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contohnya. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi dan sebuah konklusi. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil sintetis. Contoh, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Kata konjungsi memiliki jenis yang bervariasi saat penggunaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jenis konjungsi dan penerapannya. Konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan yaitu kata hubung yang berfungsi menghubungkan dua kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contoh, konjungsi pertentangan. Tetapi, melainkan sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh penggunaan konjungsi pertentangan dalam kalimat yaitu Rara dan Disa sedang mencari kucing peliharaan mereka di taman, sedangkan ibu membantu mencari di belakang rumah. Yang kedua, konjungsi disjungtif. Konjungsi disjungtif yaitu kata hubung yang berfungsi menghubungkan dua unsur yang sederajat dengan memilih salah satu dari dua hal atau lebih. Contoh konjungsi disjungtif, mau, pun, entah, atau. Contoh penggunaan kalimat yaitu saat Rara dan Disa berhasil menemukan kucing peliharaannya, menggendong atau menurunnya ke rumah. Konjungsi waktu konjungsi. Waktu berfungsi menjelaskan hubungan antara dua hal atau peristiwa baik yang sederajat ataupun tidak sederajat. Contoh konjungsi waktu. Apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sejak, selama, sementara, setelah, sesudah. Penggunaan kalimat konjungsi waktu yaitu Rara dan Disa memberikan kucing mereka makan setelah berhasil menggendong kucing pulang ke rumah. Lanjut, konjungsi aditif. Konjungsi aditif yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contoh konjungsi aditif yaitu dan, lagi, lagi pula, serta. Contoh penggunaan konjungsi aditif dalam kalimat yaitu Rara dan Disa sedang menelusuri tanam untuk mencari kucing peliharaan mereka. Konjungsi final yaitu fungsi menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Contoh, supaya, guna, untuk, agar. Contoh konjungsi final dalam kalimat yaitu Rara dan Disa juga memberikan kucing peliharaan mereka minum agar kucing tidak kehausan. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yaitu wacana narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dari perbedaan tiap wacana tersebut. Sertakan berikan contohnya. 1. Wacana narasi dalam KBBI, narasi diartikan sebagai pengisahan suatu cerita atau kejadian. Kraft mengatakan, narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa, sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri-ciri wacana narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, tokoh yang terlibat, memiliki konflik,
Ciri-ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya. Contoh wacana narasi. Pada 10 November, meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Surabaya untuk mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air. Perang ini berawal dari kemarahan tentara Inggris akibat dari terbunuhnya pimpinan mereka, Brigadir Jenderal Malabi. Akibatnya tewas. Pimpinan mereka, pihak Inggris dan sekutunya memberikan sebuah ultimatum kepada seluruh pejuang yang ada di Surabaya. Waktu itu untuk menyerah. Bukannya menyerah, ultimatum tersebut malah dianggap sebuah penghinaan oleh para pejuang dan rakyat. Mereka membentuk milisi perjuangan untuk menghadapi pihak Inggris yang mengancam akan menyerang. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi merupakan suatu tulisan karangan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Biasanya, apa yang kita gambarkan dalam karangan kita merupakan hasil pengamatan panca indera. Ciri-ciri wacana deskriosi. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Contoh wacana deskripsi. Seorang mahasiswa ingin mendeskripsikan lapangan parkir. Terdapat sebuah lapangan parkir yang luas. Lapangan ini dapat menampung motor yang dibawa oleh mahasiswa, dosen, pegawai bank, dan tamu. Lapangan ini terbagi atas 2 bagian. Pada bagian kanan dikhususkan untuk parkir mobil, sedangkan bagian kiri dikhususkan untuk parkir mahasiswa. Wacana eksposisi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Paragraf dalam teks eksposisi sendiri sifatnya ilmiah atau non-fiksi. Dalam teks eksposisi umumnya berisi masalah serta rangkaian argumen dari penulis yang mendukung isu atau topik yang sedang dibahas. Ciri-ciri wacana eksposisi. 1. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. 2. Gaya informasi yang mengajak, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. 4. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu gaya bersifat informatif. 5. Terdapat fakta uraian singkat, padat, dan akurat. 6. Penyampaian secara lugas serta pemakai bahasa yang baku. 7. Tak memihak yang berarti tak memaksa kepahaman penulis pada pembaca. Contoh wacana eksposisi. Kentang adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang. Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari keluarga Nyxaceae dan terkait dengan tomat dan tembakau. Kentang asli Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 dan sekarang ditanam dalam varietas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kentang umumnya dimakan direbus, dipanggang, atau digoreng, dan sering disajikan dengan lauk atau camilan. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Ciri-ciri wacana argumentasi. 1. Ada pertanyaan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. 2. Terdapat alasan, data, atau fakta yang mendukung. 3. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh wacana argumentasi. Jika kepahlawanan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Jiwa kepahlawanan
berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Wacana persuasi. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak, menyeluruh, atau membujuk. Maka dari itu, teks persuasi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri wacana persuasi menurut Darmawati yaitu teks persuasi adalah berusaha menarik, meyakinkan, dan merebut perhatian pembaca. Contoh wacana persuasi. Hindarilah rokok meskipun sebatang. Alinea pembuka, pengenalan isu. Rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahayanya ada dalam sebatang rokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, yang mana 200 diantaranya beracun. Alinea penjelas, rangkaian argumen. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, semakin besar pula dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Dampak negatif bagi perokok aktif dan pasif diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, dan impoten. Selain itu, gangguan kehamilan dan janin merupakan dampak negatif bagi wanita yang menjadi perokok aktif. Alinea penutup, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Dengan demikian, karena dampak negatifnya begitu besar, hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari rokok, kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi. Selain itu, kita tidak merugikan orang lain. Terima kasih.